Assalamualaikum, halo semuanya. Welcome back to my YouTube channel. It's me Lia. Senang sekali nih di video kali ini Lia bisa berbagi secara langsung, sharing tentang pengalaman-pengalaman yang sudah aku rasakan, khususnya tentang prospek kerja ke depan bagi mahasiswa-mahasiswi lulusan pendidikan bahasa Inggris atau yang kita sebut dengan disingkat PBI. Nah, gimana kira-kira, karena kemarin banyak banget yang tanya DM aku di Instagram, Kak, gimana sih prospek kerja ke depannya bagi lulusan pendidikan bahasa Inggris? Masih bingung nih, selain jadi guru apa ya gitu. Nah, baik, kalau pengen tahu lebih lanjut, simak terus videonya sampai tuntas ya. Nah, sebelumnya aku mau kenalin dulu, nama aku Lia. Dulu aku S1 dan S2-nya adalah pendidikan bahasa Inggris, jadi linear ya. Karena saat ini aku bekerja sebagai dosen, dan sebagai dosen itu syaratnya adalah salah satunya antara S1 dan S2 itu harus linear. Terus aku juga saat ini sebagai penerjemah. Jadi selain mengajar, aku juga sebagai seorang penerjemah di sela-sela waktu aku. Oke, langsung aja, mungkin teman-teman semuanya udah penasaran nih. Nah, yang pertama, prospek kerja ke depan itu adalah tentunya sebagai guru atau teacher. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan bahasa Inggris yaitu pendidik, berarti ya sebagai mendidik gitu kan. Ya, itu teachernya bisa di sekolah SD atau SMP ataupun di SMA atau di sebuah kursus, mungkin itu juga bisa. Oke, yang kedua adalah sebagai dosen. Seperti yang aku lakukan saat ini adalah sebagai dosen mengajar di sebuah kampus, ya, baik itu kampus negeri ataupun kampus swasta, teman-teman bisa coba ajukan. Asal syaratnya adalah teman-teman harus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, yaitu ke jenjang S2. Dan tentunya harus linear, misalnya S1-nya pendidikan bahasa Inggris, berarti S2-nya harus pendidikan bahasa Inggris juga, kayak gitu. Oke, yang selanjutnya adalah yang ketiga sebagai penerjemah. Penerjemah atau translator. Nah, penerjemah ini maksudnya penerjemah secara tertulis ya, atau dokumen. Nah, untuk menjadi seorang penerjemah ini sebenarnya sih nggak harus seorang lulusan dari bahasa Inggris ya, karena kalau misalnya mereka mampu bahasa Inggrisnya skillnya itu oke banget dan juga bahasa Indonesianya juga oke, itu bisa banget udah menjadi seorang penerjemah. Karena banyak banget teman-teman aku yang profesinya penerjemah itu bukan dari jurusan bahasa Inggris. Yang keempat yaitu juru bahasa atau interpreter. Nah, juru bahasa itu adalah seorang penerjemah juga, tapi bedanya adalah ini penerjemah lisan, yaitu kalian menerjemahkannya secara langsung saat itu juga. Mungkin teman-teman bisa lihat kalau di televisi itu ada ya, misalnya seorang presiden atau ibu menteri atau pak menteri sedang berpidato, lalu sebelahnya ada seorang penerjemah lisan yang menerjemahkan secara langsung saat itu juga ketika yang mungkin dari bahasa sumbernya sedang menerjemahkan dari bahasa Indonesia, lalu teman-teman langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau kebalikannya, seperti itu. Oke, itu juga juru bahasa, gak harus dari pendidikan bahasa Inggris juga gitu. Oke, selanjutnya adalah profesi trainer atau pelatih. Nah, trainer ini maksudnya adalah seperti kalian melatih guru-guru di sekolah ya, atau dosen juga tentang gimana cara mengajar atau tentang skill bahasa Inggris. Atau bisa juga teman-teman nih bisa menjadi trainer di sebuah perusahaan ya. Aku punya temen nih, dia sebagai trainer di sebuah perusahaan misalnya, tapi dia bukan train bahasa Inggris tapi produk gitu. Atau bisa juga misalnya sebagai English trainer sebuah perusahaan juga ya, misalnya karyawannya sedang membutuhkan misalnya kursus bahasa Inggris. Nah, kalian bisa tuh mengajar di perusahaan juga sebagai trainer kayak gitu. Dan selanjutnya, teman-teman nggak harus jadi karyawan ya, bisa banget teman-teman yang membuka lapangan pekerjaan seperti kursus, bimbel, lembaga. Nah, jadi itu bisa banget gitu, jadi membuka kursus-kursusan.
Jadi kalian nggak harus melamar, kalian lah yang membuka peluang lamaran bagi teman-teman yang guru gitu ya. Dan selanjutnya adalah curriculum developer. Maksudnya kayak pengembang kurikulum gitu loh. Kalian tuh menyusun kurikulum buat para guru-guru di sekolah, di kursusan kayak gitu, atau di sebuah institusi gitu. Jadi kalian nggak mengajar, kalian cuma menyusun kurikulum pengajaran aja gitu, yang berbekal dari kampus. Karena kan kalau jurusan pendidikan bahasa Inggris itu kita sudah diajarkan ya gimana cara metode pengajaran yang baik untuk sesuai usia, sesuai level dewasa atau anak kecil kayak gitu. Jadi udah ada bekal lah untuk menyusun ya insya Allah menjadi sebuah kurikulum yang baik gitu lah untuk sekolah-sekolah. Bagian terakhir adalah teman-teman bisa banget kok melamar di perusahaan-perusahaan lain yang umum yang di luar mengajar. Misalnya kayak call center. Nah itu temen aku banyak banget yang dari lulusan bahasa Inggris tuh yang nggak mengajar, jadi larinya ke perusahaan kayak call center. Karena call center itu dibutuhkan juga skill bahasa Inggris ketika menerima telepon dari tamu asing gitu kan. Dan juga sekretaris. Sekretaris juga bisa banget nih dipakai, bahasa Inggrisnya masih kepake ketika misalnya menulis email dalam bahasa Inggris atau menerima tamu juga pakai bahasa Inggris. Terus selanjutnya resepsionis, misalnya di hotel. Nah di hotel apalagi nih kepake banget kayak gitu ya. Sebenarnya masih banyak lagi sih yang teman-teman bisa coba, teman-teman bisa gali selain yang tadi aku sebutin sebelumnya. Oke, itu aja video dari aku tentang kira-kira teman-teman bisa dapat gambaran lah ya, pencerahan kira-kira mau jadi apa sih setelah lulus nanti kayak gitu. Oke, tetap semangat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye!